Ayla berteduh di halte saat hujan tiba-tiba turun deras. Ia lupa bawa payung. Di seberangnya, Rafa yang dikenal vokal saat sidang kelas menawarkan tempat di bawah payung hitamnya. Perjalanan singkat menyusuri taman kampus itu terasa lama. Dan anehnya, nyaman. Saat mereka berpisah di gerbang, Rafa hanya berkata, besok mungkin hujan lagi, jadi bawa payung. Atau, tunggu aku. Sejak saat itu, Rafa sering muncul di hidup Ayla duduk di kantin yang sama, mengerjakan jurnal hukum bareng di perpustakaan, bahkan saling bertukar opini soal kasur. Tak pernah ada pernyataan, tapi semua orang menyadari mereka saling jatuh. Saat hujan datang lagi, mereka berjalan di bawah satu payung. Tak ada genggaman, tapi jarak di antara mereka tak lagi luas. Ayla menemukan Rafa semakin sibuk dan sering menghindari pertemuan. Isu mulai beredar, Rafa dijodohkan dengan anak rekan bisnis ayahnya. Ayla diam, sampai akhirnya ia bertanya langsung, kalau memang harus pergi, kenapa datang dulu? Rafa hanya menjawab lirik, karena saat itu aku pikir aku bisa lawan semuanya. Rafa pergi begitu saja tanpa penjelasan, hanya satu pesan singkat, maaf, aku harus memilih keluarga. Ayla tenggelam dalam kesedihan. Ia berdiri di tengah hujan malam, di taman tempat mereka biasa duduk. Baju dan hati sama-sama basah. Ia menyadari tak semua orang cukup kuat untuk mencintai melawan dunia. Ayla, dengan segala keberanian yang ia punya, menemui ayah Rafa saat seminar hukum di kampus. Ia bertanya dengan sopan, apa salah saya sebagai perempuan? Jika saya mencintai anak bapak dengan jujur? Ayah Rafa hanya menjawab dingin, hidup, itu bukan soal cinta, tapi keberlanjutan nama keluarga. Ayla pulang sambil menatap langit yang mulai mendung lagi. Kali ini, ia tahu Rafa tak akan kembali. Ayla kembali ke taman kampus di hari yang mendung, berharap Rafa muncul seperti dulu. Ia membawa payung hitam yang pernah mereka pakai bersama, tapi hujan turun, dan Rafa tak pernah datang. Dari kejauhan, Rafa hanya melihatnya dari balik mobil. Tak berani mendekat, tak cukup kuat untuk bertahan. Ia memilih diam. Dan pergi untuk kedua kalinya. Beberapa bulan berlalu, Ayla lulus dengan predikat terbaik. Ia menulis surat terakhir untuk Rafa, lalu menyimpannya di antara buku-buku hukumnya. Ia berjalan di bawah hujan yang sama, tanpa menangis. Bukan karena tak sedih, tapi karena hatinya. Sudah tahu, beberapa orang hanya mampir, bukan menetap, dan di bawah hujan yang tak pernah selesai, Ayla menemukan dirinya yang baru lebih kuat, lebih utuh, lebih berani.